Kisah yang keempat adalah risalah kenabian. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahun-tahun awal pernikahan rumah tangga Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat menyenangkan. Seluruh keluarga besar dari keduanya itu turut bahagia, ya, sehingga mereka dikaruniai 5 orang putra dan putri waktu itu, yaitu yang bernama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Sementara putra yang keenam, ya, nanti yang bernama Abdullah itu lahir setelah Al-Amin atau Sayyidina Muhammad menjadi seorang Rasul. Seperti itu. Kurang lebih 15 tahun kemudian, Sayyidina Muhammad ini sering bermimpi, teman-teman. Di antaranya adalah beliau sering sekali melihat sebuah cahaya yang sangat terang yang menerangi kota Mekah. Ada pula cahaya yang menerangi bumi dan seisinya, ya. Hampir mirip dengan mimpi dari Ibunda Khadijah dulu waktu masih remaja, ya. Beliau juga sering sekali bermimpi bahkan melihat pepohonan atau bebatuan gitu yang memanggil nama-nama beliau. Ya Muhammad, ya Muhammad, atau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Seperti itu bebatuan dan pepohonan memanggil beliau. Sampai-sampai beliau itu sering terbangun dan mengejutkan Ibunda Khadijah yang berada di samping beliau. Wahai suamiku, tenanglah. Tidak perlu engkau itu khawatir dengan mimpi-mimpi seperti itu, karena engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Engkau adalah orang yang sangat menyayangi anak-anak yatim. Engkau adalah orang yang dermawan. Maka tenanglah, kembalilah tidur. Begitulah kalimat indah seorang istri salihah yang apabila sang suami sedang mengalami peristiwa mencemaskan, maka ucapan mulia itu sungguh mampu menenangkan jiwa. Karena sering bermimpi seperti itu, maka Sayyidina Muhammad meminta izin, ya, untuk berkhalwat atau mendekatkan diri kepada Allah untuk curhat. Di mana tempatnya? Di Gua Hira. Ibunda Khadijah selalu mendukung dan menyiapkan bekal untuk suaminya tersebut. Sampai suatu ketika di bulan Ramadan, Sayyidina Muhammad itu berlari-lari dengan wajah pucat sambil mengetuk-ketuk pintu rumah beliau. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Ibunda Khadijah segera menyelimuti beliau serta memeluk dengan sangat erat sembari menenangkan suaminya itu. Tidak lama kemudian Al-Amin pun tersadar dan mengungkapkan seluruh kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Ya Khadijah, aku didatangi seorang laki-laki asing yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Dia memelukku erat-erat sambil memerintahkan aku, Iqra, bacalah. Aku jawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Pelukan kedua semakin kencang, ya Khadijah, dan dia menyuruhku lagi, Iqra, bacalah. Maka aku pun kembali menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dia menyuruhku lagi dengan memeluk sangat erat, ya Khadijah, Iqra. Akhirnya aku pun bertanya, dengan cara apa aku membaca? Maka dia pun berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Setelah menerangkan, tiba-tiba laki-laki itu melepaskan dan keluar menuju mulut gua. Lalu aku ikuti dia. Sesampainya di luar, tidak aku temui dia ya Khadijah. Dia menghilang entah kemana, dan aku pun lari ketakutan pulang menemuimu, karena aku sungguh tidak sanggup lagi ya Khadijah. Aku pikir aku tadi hampir saja meninggal dunia, namun aku lupa. Aku lupa selama perjalanan. Aku sudah tidak tersadar sambil berlari ya Khadijah untuk menemuimu. Mendengar penjelasan suami tercinta yang terbata-bata, beliau kembali menenangkan suami beliau. Beliau terus mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat sejuk sang suami, yaitu dengan mengatakan bahwa, "Tenanglah wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik. Engkau tidak pernah menyakiti orang lain. Engkau adalah kekasih Allah. Tidak mungkin orang itu akan menyakitimu. Bahkan, aku yakin bahwa dia itu bukanlah jin yang kau kira." Setelah beberapa lama mereka bercakap-cakap, akhirnya Ibunda Khadijah pun memutuskan untuk mengajak suami beliau itu menemui sepupu beliau, yaitu Waraqah. Waraqah menjelaskan bahwa laki-laki yang datang di Gua Hira tadi adalah Namus, atau malaikat Jibril yang dulu pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Ini artinya bahwa risalah kenabian itu telah tiba, dan suami sepupunya tersebut atau Al-Amin gitu ya, itu akan resmi menjadi seorang utusan Allah. Kemudian Waraqah pun mengatakan bahwa, "Ya Khadijah, seandainya umurku panjang, maka aku berjanji akan menjaga suamimu, melindungi kalian semua dengan sekuat tenagaku." Dari jawaban Waraqah ini dapat kita ketahui bahwa memang risalah kenabian itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Sehingga Waraqah pun mengatakan seperti itu. Namun sayangnya, setelah beberapa bulan sejak peristiwa itu, Waraqah pun kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beliau wafat.